Um, Oke, saya diminta untuk sharing sedikit tentang perkenalan lah ya mengenai aplikasi AI. Saya agak kagok bilang AI, tapi saya panggil AI saja ya. Artificial Intelligence dan machine learning juga di bidang teknik kimia, di bidang kita sendiri ya, di bidang kita sendiri. Di, jadi kalau teman-teman, saya panggil teman-teman boleh lah ya. Jadi bagi teman-teman semua merasa kalau seperti apa kasih AI ini dan apa sih hubungannya dengan chemical engineering, nanti kita akan lihat sama-sama. Waktu saya cuma 40 menit ya, tapi kita bisa fleksibel kan ya Iya, bisa, bisa. waktunya. Ya, Ya, bisa lebih saya dari itu, bisa. ya, saya kok disuruh cerita saya bisa panjang. Ya. Jadi, nah, artificial intelligence, saya orangnya hobi nonton. Jadi Terminator ini salah satu yang saya selalu nonton dari awal sampai dari yang pertama deh, yang si Arnold ini sampai yang terakhir ini. Jadi di cerita ini komputer itu sudah berkembang dengan sedemikian pesatnya, jadi dia udah bisa mikir kan. Nah, jadi inilah yang namanya sebagai general AI. Kalau kita baca tentang AI dan perkembangan segala macam, dia ada spesifik AI sama general AI. Jadi inilah bagian dari general AI, di mana AI itu sendiri adalah sistem komputer yang bisa berpikir. Jadi dia bisa membuat keputusan. Nah, dia berpikir kalau manusia ini adalah yang tukang hancurin bumi, bikin polusi, membunuhnya satu sama lain. Jadi sumber masalah di bumi adalah manusia. Jadi tugas AI di sini di film ini adalah mari kita singkirkan manusia. Nah, jadi kalau kita terpikir AI seperti ini mungkin lah ya, atau AI seperti ini. Nah, ini Avengers. Jadi Tony Stark dia punya beberapa macam gadget dan tools ya yang dia bisa gunakan. Nah, di sini sebagai untuk menolong manusia, untuk menolong manusia. Jadi sama-sama sistem komputer yang sama-sama bisa berpikir. Yang satu digunakan, yang satu ya, bertujuan untuk membunuh manusia, yang satu lagi digunakan untuk menolong manusia. Jadi AI sebagai teknologi adalah sama seperti teknologi lainnya adalah dua sisi dari mata uang yang sama ya, yang bisa digunakan untuk kebaikan dan keburukan. Kemudian juga kalau kita lihat AI perkembangannya tahun 97 AI telah mengalahkan juara catur terbaik di dunia Garry Kasparov waktu itu. Kemudian tahun 2017 20 tahun setelah itu AlphaGo ini dari Google. Jadi mereka berhasil membuat AI dengan reinforced learning untuk mengalahkan pemain Go terbaik di dunia tahun 2017. Dan sekarang mereka masuk ke StarCraft. So, StarCraft, ini kan team players. StarCraft ini team players, jadi mereka sedang mengembangkan algoritma untuk bisa mengalahkan the best team players dalam permainan StarCraft ini. Oke, jadi perkembangan teknologi itu semakin hebat dari 20 tahun yang lalu sampai sekarang, di mana komputer akan semakin canggih dan semakin canggih. Dan pertanyaan adalah apa yang akan kita lakukan atau kita akan ada di mana pada waktu itu ya. Jadi outline apa yang saya akan share adalah nomor satu, karena saya waktu itu Mas bilang sama saya audiens kita yang paling banyak adalah anak-anak tingkat 1. Dan pikiran saya anak tingkat 1 itu mereka bahkan belum mengerti teknik kimia itu apa. Nanti tolong koreksi saya ya, kalau udah mengerti silakan. Bagus sekali. Jadi saya akan bahas sedikit tentang teknik kimia itu apa sih sebenarnya dan apa hubungan kemudian teknik kimia dengan AI, kemudian basic konsep dasar antara AI dan machine learning dalam chemical engineering. Kemudian apa sih sebenarnya tools yang biasa saya gunakan, atau yang company-company yang menggunakan AI ini, apa yang kita gunakan dari perspektif kita ya, Kemudian pesan dan kesan. So apa sih teknik kimia? Saya kan ini skip aja ya slide. Jadi teknik kimia itu pada dasarnya adalah membuat suatu bahan yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi daripada bahan yang dijadikan sebagai bahan dasarnya. Jadi kalau katakan kita punya gula, punya tepung, masing-masing gula dan tepung itu punya harga tersendiri, tapi kalau begitu campur kita buat menjadi kue, dan kue ini harganya ini jauh lebih mahal daripada gula dan tepung tadi. Nah, itulah kurang lebih teknik kimia itu. Jadi apapun yang bisa kita hasilkan dari suatu bahan baku
yang dapat memberikan nilai tambah kepada bahan produknya itu adalah teknik kimia. Dan proses pembuatannya adalah melibatkan proses fisika kimia ya. Dan sekarang mungkin kedepannya adalah biologi, fisika kimia biologi. Jadi semua ini yang melibatkan proses-proses fisik kimia biologi ini adalah bidang lingkup teknik kimia. Ada banyak sekali chemical products yang ada di dalam yang kita gunakan ya sehari-hari, dari bumbu masak, mainan, plastik segala macam itu adalah produk-produk teknik kimia dan produk-produk insinyur kimia. Nah, jadi buat adik-adik yang tingkat 1, tingkat 2, mungkin tingkat 3, tingkat 4 juga yang masih bertanya-tanya di mana sih peran kita sebagai insinyur kimia, peran kita ada di belakang semua ini. Kita ada di belakang semua ini. Kita memang nggak kelihatan dibandingkan dengan misalnya insinyur sipil atau insinyur mesin atau insinyur elektro atau insinyur IT katakanlah ya. Kita nggak akan kelihatan. Nah, tapi kita ada di belakang semua ini, Jadi seperti apa yang kita bisa seperti apa ya? Kita bisa seperti Alfred Nobel ya. Alfred Nobel adalah teknik kimiawan, engineer, inventor, dan juga entrepreneur. Kita tahu hadiah Nobel kan. Nah, kita juga bisa seperti Paris chemical engineering, ya, writer, penulis. Dan kita juga bisa menjadi CEO ya. Ini Jack Welch ini adalah chemical engineer dari GE. Jack Welch ini adalah chemical engineer untuk yang nggak tahu. Kemudian Dolph Lundgren ini adalah chemical engineer. Dia dapat offer S2 di MIT. Ya, kawan ini. Jadi dia bukan sekedar aktor kaleng-kaleng ini. Dia adalah aktor yang dari MIT. Nah, kemudian kita juga bisa jadi seperti inilah si John Deutsch ini, Director of CIA. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang besar yang punya latar belakang teknik kimia. Dan banyak lagi contoh lainnya ya. Ini saya slide yang saya selalu tunjukkan untuk perkenalan teknik kimia untuk anak-anak tingkat 1. Iya, halo, ada yang ditanyakan? Lanjut, Pak. Lanjut saja. Okay. Nah, jadi untuk hardcore chemical engineer, untuk teman kebanyakan ya, mayoritas chemical engineer itu dia adalah orang-orang yang terlibat di belakang tadi produk-produk yang saya sebut tadi. Jadi karena mereka terlibat di belakang, mereka ada di sini biasanya. Nah, pabrik-pabrik seperti ini, pabrik kimia, pabrik refinery, petrochemical, dan segala macam itu, atau pabrik susu, pabrik farmasi, segala macam, kita ada di sana. Kita desain, kita bangun, kemudian kita selama dia kita jagalah supaya dia running kan. Jadi selama dia running pun kita akan buat kayak semacam simulasi, kita buat optimisasi, kita buat produk baru, kita buat kalau kita perlu meningkatkan kapasitas baru, kita buat debottlenecking. Dan juga kita monitor proses-prosesnya. Jadi kita bisa monitor terhadap waktu gimana, terhadap panjang reaktor kan dari titik masuk, kemudian dari titik keluar, berapa konsentrasi reaktan atau konsentrasi produk, berapa temperatur profile segala macam itu. Nah, itu kita monitor dan kita kontrol sedemikian rupa sehingga safety, nomor 1 safety itu bisa terjaga, kemudian kualitas produk itu bisa dijamin. Nah, jadi pada dasarnya kalau saya sebut ya istilah saya pada dasarnya adalah dari tools-tools seperti ini, karena inilah tools-tools yang kita gunakan selama proses itu running. Tools-nya adalah sebagai Google Map. Kalau teman-teman tahu Google Map sebuah chemical plant. Jadi kalau katakanlah kita mau buat proses dari buat produk ya dari A ke B. Nah, kita ada banyak jalannya ya, secara termodinamik dia ada banyak jalannya. Nah, jadi kita bisa lihat jalan yang paling cepat kah, jalan yang paling pendek kah, atau jalan yang paling nggak terlalu macet kah. Nah, kurang lebih seperti itu. Itulah yang saya sebut sebagai Google Map dari chemical plants. Nah, basic konsep. Tadi saya sudah sentuh tentang tools seperti ini jadi yang kita seperti Google Map ya, dan kita tahu Google Map itu pada dasarnya dia adalah AI ya, di belakang Google Map itu adalah AI. Nah, saya punya video 1 menit rasanya, sebentar ya, terdengar sedikit. Kedengaran suaranya? Kedengaran nggak suaranya? Kedengaran. Oke. Artificial intelligence, or AI for short, is already with us in many forms. It's used by virtual assistants on personal devices, to deliver financial services, and it's even being used to diagnose disease. Put simply, it's the ability of machines to learn, plan, and solve problems just like humans. AI is used in computers, software, and computer-controlled robots. The more information it has access to,
the more able it is to think intelligently and make decisions. AI is becoming increasingly common in our everyday lives, and the opportunities for its use are widening substantially. Ya. Jadi seperti tadi di video tadi, AI pada saya kita telah menggunakan AI tanpa kita sadari. Kita pergi belanja ke Starbucks atau ke Giant segala macam, kita dikasih kartu. Nah, kartu itu tergantung nama kita, kemudian data-data apa yang biasa barang kita beli, kemudian kapan kita membelinya. Jadi dari data-data tersebut mereka kumpulkan, mereka lakukan analisis, dan mereka bisa membuat produk ya, katakanlah pada bulan sekarang katakanlah. Nah, jadi kurang lebih anak-anak atau grup-grup kelompok-kelompok orang yang seperti ini akan membeli produk-produk yang berhubungan seperti katakannya. Jadi dia bisa buat profile, jadi dia bisa merilis produk atau buat produk-produk baru yang sesuai dengan profil yang dia inginkan, ya, yang dia inginkan. Ada satu contohnya yang cukup terkenal. Jadi salah satu Walmart, kalau nggak salah saya, jadi mereka buat analisis kalau ternyata orang yang beli popok, dia juga beli bir, ya. Orang yang beli popok, dia juga beli bir. Nah, jadi berdasarkan data analisis ini nggak nyambung antara popok dan bir, itu nggak nyambung. Cuma karena ada informasi ini dari data analisis mereka buat, mereka si supermarket ini dia letakkan, jadi satu daerah itu, maksudnya sebelah kirinya katakanlah itu adalah jual-jual popok segala macam, nah sebelah kanan itu adalah jual-jual bir semua. Jadi orang yang jalan melewati koridor tersebut, dia akan lihat popok sebelah kiri, bir sebelah kanan, dia akan ambil dua-duanya. Nah, ini adalah desain dari koridor yang didapatkan dari hasil data analytics, ya, data analytics. Yang pada dasarnya adalah underlying, maksudnya fenomena di belakang dua hal ini adalah orang-orang yang biasanya punya anak ini kan, yang baru punya anak ini, dia stres. Nah, untuk rilis stres dia beli bir. Nah, kurang lebih seperti itulah fenomena yang ada di belakang kenapa popok dan bir itu penjualnya saling berkaitan. Kurang lebih seperti ini. Ada banyak sektor-sektor lainnya ya. Dari data-data tersebut tentunya ada banyak yang banyak juga yang data-data yang ini ya, maksudnya data itu kan random kan, masing-masing orang punya data, punya preferensi yang berbeda, punya keinginan yang berbeda, dan juga produk-produk yang dibeli kan juga berbeda-beda. Nah, itu yang kita sebut sebagai big data. Jadi banyak orang data-datanya tuh, dan big data ini dia nggak terlalu, ini saya ambil dari Google ya. Jadi data itu masih scattered, masih tidak tersusun dengan rapi lah ya. Jadi ada data yang hilang, ada data yang nggak benar, ada data yang nggak sama. Nah, itu bagian dari big data. Data itu jumlahnya banyak, dan juga data itu bervariasi, ya. Produk-produknya juga bervariasi, ada yang di popok, bibir segala macam, dan juga jumlah data yang datang itu ya sangat cepat sekali, karena orang sekarang kan kita dunia yang konsumerism. Jadi banyak sekali data-data yang masuk, orang-orang belanja semua di Foodpanda, GrabFood segala macam. Dari situ mereka dari big data tersebut, kalau data-data tersebut kita buat terstruktur, kita buat bersih, itu namanya data analytics. Itu namanya data analytics ya. Jadi kelihatan itu ya, yang biru-biru sebelah kanan, ini merah-merah sebelah sini, yang biru muda di atas. Kalau lebih seperti dari data yang campur aduk, kemudian dibuat dari data yang lebih terstruktur, itu namanya data analytics. Kemudian dari sini kita akan ambil kesimpulan, apa sih insight yang bisa kita ambil dari sini, sehingga kita bisa buat keputusan. Kayak tadi itu kan diambil data-data, kemudian dia lihat ada hubungan antara bir dan popok. Nah, hubungan antara bir dan popok itu ada di sini fase ini. Dan kemudian decision dia adalah kita buat satu koridor di mana bir sebelah kiri dan popok, atau popok sebelah kiri dan bir sebelah kanan. Nah, itu ada decision. Jadi ini adalah metodologi atau alur kerja dari big data sampai decisions ya. Yang terakhir adalah dari big data ini dia punya 3V namanya, volume, variety, and velocity, banyak, bervariasi, dan cepat, dan juga ada veracity yang terakhir. Kalau banyak data-data itu pun sebenarnya dia data-data yang nggak benar, maksudnya sama kayak misalnya kita punya ke pabrik ya, ada banyak sensor-sensor itu juga dia nggak dikalibrasi dengan baik, sehingga yang seharusnya pada temperatur tinggi dia malah membaca temperatur ruangan, atau malah misalnya data-data yang kita share ke Starbucks atau ke Giant segala macam itu yang nggak mesti data kita yang benar kan. Bisa aja kita buat data tanggal lahir yang salah,
jenis kelamin yang salah. Nah itu kalau menunjukkan kalau nggak semua data tuh berkualitas yang baik dan bisa digunakan. Proses seperti ini, proses ya dari big data, kemudian analytics, kemudian decisions ini, proses seperti ini distandarisasi. Salah satunya dikasih namanya CRISP-DM, Cross Industry Standard Process for Data Mining. Jadi cara kerjanya kurang lebih sama. Kita juga udah belajar di teknik kimia juga kurang lebih. Jadi mereka punya business understanding. Jadi bagaimana saya meningkatkan penjualan, katakanlah ya, bagaimana saya meningkatkan penjualan. Nah, kemudian kita cari data. Oke, kalau kita ingin meningkatkan penjualan, kata dia, data apa yang kita perlukan? Kita perlu data profil pelanggan, kita perlu data apa yang dibeli, kita perlu data jumlah barang yang dibeli, kita perlu data kapan barang-barang tersebut dibeli, dan demikian seterusnya. Nah, itu adalah data understanding. Jadi kita kumpulkan data, kita analisis data, nah, kemudian kita mengerti, kita coba untuk memahami data-data seperti apa yang kita lihat sekarang ini. Ini adalah proses yang back and forth, maksudnya yang bolak-balik ya. Begitu kita dapat data, benar nggak apa yang saya inginkan, sesuai dengan data yang kita punya. Kalau data yang kita punya itu nggak merepresentasikan apa yang saya inginkan, tentunya kita ambil data yang lain ya, yang sesuai dengan apa yang kita representasikan. Nah, dari data-data yang ada, setelah kita tahu, oke, saya mau meningkatkan profit, kemudian data-datanya adalah seperti ini, yang saya tahu dia ada hubungannya. Kemudian dari data-data ini kan tentunya tadi dia data itu nggak banyak yang salah atau nggak sesuai dan segala macam itu. Nah, itu kita prepare, kita siapkan data itu dengan baik sehingga dia bisa dimasukkan ke model ya. Jadi data ini kita preparation, kita buang yang nggak penting, kita lihat yang mana outlier segala macam. Nah, kita buat model. Dari model ini kita lihat model ini sesuai nggak dengan data, bisa nggak dia menggambarkan data-data tersebut. Kalau nggak bisa, kita ambil data set lainnya, kita buat model yang baru, atau kita tukar teknik modelannya. Nah, ini semua adalah back and forth usaha yang bolak-balik juga. Nah, begitu kita yakin kita dapat model yang sesuai, kita yakin kalau model kita telah menggambarkan data yang kita miliki dengan tingkat keyakinan atau risiko yang kita bisa terima. Nah, model itu ya kita evaluasi, kita gunakan. Kemudian kita evaluasi, benar nggak model itu bisa meningkatkan profit penjualan, katakanlah tadi kan. Jadi kalau kita dari data-data ini, katakanlah ada hubungan antara popok, dan bir tadi, kita buat model. Nah, kalau popok dan bir, kata penjualan popok tinggi, penjualan bir tinggi. Nah, itu satu model ya, satu korelasi antara popok dan bir. Nah, jadi dia akan buat modelnya, kemudian kita evaluasi, oke lah, kalau saya letakkan popok sebelah kiri, orang akan ambil bir sebelah kanan. Nah, itu adalah, jadi kalau dengan kita letakkan dua produk ini dalam satu koridor yang sama, kita bisa meningkatkan penjualan setidaknya untuk popok dan bir ini. Nah, itulah yang dia kembali ke sana. Nah, begitu selesai, maksudnya bisa model tersebut digunakan untuk meningkatkan atau memahami lah ya, untuk meningkatkan penjualan tadi itu, kita deploy lah model tadi, kemudian kita cari masalah lainnya, katakanlah masalah mengurangkan waste, atau masalah sebuntuk membuat traffic di swalayan tadi itu jadi nyaman. Dan sebagainya ya. Tentunya ya proses ini tentunya dia memerlukan teamwork ya. Ini bukan kerja satu individual, ini adalah teamwork. Teamwork itu terdiri dari ya orang yang punya bisnis tadi itu stakeholdernya, kemudian orang yang mengerti bisnis ya, ini yang saya sebut sebagai, atau orang-orang yang sebut sebagai content knowledge, itu domain knowledge, ini orang yang mengerti bisnis itu. Kemudian kita perlu orang-orang yang bisa mengambil data dan mengolah data segala macam itu, ini orang-orang yang punya IT skill, yang skill IT lah. Dia punya skill tersebut untuk bisa ngambil data, kemudian mengolah data. Kemudian kita perlu orang yang mengerti tentang statistik, kita perlu orang yang mengerti tentang bagaimana membuat modeling, kemudian kita deploy. Nah, deploy ini juga kita perlu skill IT. Nah, jadi ini adalah teamwork, di mana setiap orang punya peran unik tersendiri, yang kalau dijadikan jadi satu, mereka bisa menghasilkan satu produk yang baik. Nah, di teknik kimia sendiri kita karena kita teknik kimiawan, kita punya domain teknik kimia, dan kita punya ilmu-ilmu pengetahuan yang kita bisa gunakan untuk membimbing atau membimbing proses kita seperti apa,
kemudian kita juga bisa mengetahui dengan cepat apa sih yang menyebabkan yield itu bisa meningkat, apa sih yang bisa menyebabkan supaya selektivitas turun atau selektivitas itu naik, apa sih yang bisa membuat jadi hit recovery itu jadi semakin tinggi dan seterusnya ya. Nah, jadi di teknik kimia sendiri proses ini atau ya cara kerja seperti ini bukan hal yang baru ya, modeling, kita ambil data, modeling segala macam. Pabrik-pabrik kita punya sensor, dan kita punya banyak data dari puluhan tahun yang lalu, dan dari data-data ini kita bisa membuat model kan, kita punya ODE itu, ordinary differential equation. Kita punya persamaan diferensial biasa, kita juga bisa lakukan persamaan yang partial differential equations. Nah, itu semua adalah model-model yang diturunkan dari pemahaman fenomena proses ya, pemahaman fenomena proses. Nah, jadi di teknik kimia, saya waktu itu pergi ke RSCI 2018 di Manila. Jadi saya ketemu sama Prof. Azlan ini sebagai keynote speaker. Nah, dia bilang waktu itu memang simposium temanya juga AI. Dia bilang nggak ada hal yang baru di sini. Kita udah melakukan ini dari sejak tahun 1980-an. Jadi begitu komputer itu ada, begitu pabrik punya sensor, pabrik punya data, dan data-data itu insinyur-insinyur kimia itu telah menggunakan data-data itu untuk buat model, untuk bisa mengontrol proses, sedemikian rupa sehingga proses itu bisa berjalan dengan aman, proses itu bisa menghasilkan produk yang sesuai dengan yang kita perlukan ya. Jadi ini bukan hal yang baru di teknik kimia ya. Saya ulangi, AI, machine learning, modeling itu bukan hal-hal yang baru di teknik kimia. Nah, kalau untuk teman-teman yang tertarik, nah coba pergi ke YouTube nih. Di sini ada videonya, tapi nanti lumayan lama, 10 menit. Pergi ke YouTube, lihat ini AI in Chemical Engineering atau Artificial Intelligence in Chemical Engineering. Jadi dia ini namanya si Leo Chiang. Dia ini kayak semacam R&D director ya. Kalau nggak salah saya, R&D director dari Dow Chemical. Dia menginterview ini siapa namanya saya lupa. Venkata Subramaniam, lupa saya. Jadi Bapak ini adalah dia lama dia sekarang ini kalau nggak salah di Cornell atau gimana, nantilah lihat sendiri. Jadi dia ini juga menulis artikel yang judulnya adalah The Promise of AI in Chemical Engineering. Is it here finally? Dia nulis artikel ini, Bapak ini nulis artikel ini, dan juga diinterview sama Leo Chiang ini di AICHE Conference di 2019 ini. Nah, jadi di artikel dia ini, kalau teman-teman nanti baca, dia udah menjelaskan, grupnya dia dan grup-grup research lainnya di Amerika sana udah membuat expert system tahun 1980-an. Nah, 1980-an itu expert system, mereka grup-grup riset itu telah membuat expert system, gimana caranya kita bisa membuat proses sintesis secara otomatis. Ya, bagaimana kita bisa meminta kepada komputer, kalau kita kasih data, kita minta kepada komputer, tolong komputer buatkan kepada saya proses yang bisa membuat produk A atau produk B dari A. Nah, itu export system. Nah, pada saat yang sama, kalau teman-teman tahu, pada saat yang sama, tahun 1980-an itu pertama kali juga munculnya satu bidang spesifik dari teknik kimia, namanya proses system engineering. Nah, proses system engineering ini sangat berkaitan erat dengan AI in chemical engineering, karena proses system engineering ini berhubungan dengan data, ya, berhubungan dengan modelan, dan dia perlu komputer untuk menyelesaikan permasalahan optimization ya. Nah, jadi berkaitan dengan itu dia punya expert system tahun 1980-an, ada proses system engineering juga lahir pada saat yang sama, dan juga pinch analysis juga kurang lebih muncul pada era yang sama. Dan kemudian tahun 1990-an itu muncullah neural network, teknologi neural network, kemudian dan diajukan sampailah sekarang ini, di mana komputer setelah 2005-an sekarang, 2005 ya, 2005-2010 itu teknologi komputer udah semakin canggih. Jadi buzzword tentang AI, tentang data analytics, tentang machine learning segala macam itu jadi kayak semacam hype, yang padahal kalau kita telusuri lebih jauh lagi, menurut Bapak ini lebih jauh lagi, kita udah berpetualang di dunia AI dan ML ini kurang lebih 30-40 tahun yang lalu.
Ya, ini ada beberapa artikel yang saya kutip, jadi nanti bisa dibaca sendiri, bisa baca sendiri ya. Jadi priori process knowledge ini adalah domain knowledge yang kita punya. Kalau kita gunakan process knowledge ini, kita bisa menyetir apa yang kita perlukan atau apa yang kita perlu lakukan dalam data analytics, dalam machine learning, apa yang kita perlu modelkan. Jadi dia punya kayak semacam mereka sebut lah ya, mereka sebut di artikelnya ada yang pasif sama aktif. Nah, pasif ini sebagai monitoring, katakanlah ya, monitoring atau soft sensing. Jadi katakanlah konsentrasi di distillation column itu biasanya kita nggak bisa mengukur secara cepat. Nah, jadi dari temperatur yang kita ukur, temperatur bisa diukur secara cepat, kita bisa menghubungkannya dengan konsentrasi. Nah, ini hubungan ini adalah hubungan termodinamik ya, Nah, di sini mereka sebut sebagai soft sensing, salah satu contohnya. Kemudian untuk yang aktif, mereka bisa buat model, dari model itu bisa kontrol, kemudian dari model yang sama, kita bisa menggunakan model itu untuk melakukan optimisasi. Nah, ini yang saya sebut sebagai Google Map tadi itu. Jadi kita optimisasi. Nah, orang-orang zaman sekarang namanya preskriptif, dia bilang preskriptif analytics. Jadi kita optimisasi untuk meningkatkan kualitas produk atau untuk meningkatkan yield atau untuk meningkatkan proses, valve yang mana yang saya harus buka, ya, valve yang mana harus buka, temperatur mana yang harus saya naikkan, fluid yang mana harus saya naikkan atau turunkan. Nah, ini kan sama kayak Google Map tadi tuh, kita mau pergi dari satu tempat ke tempat lainnya, kita harus belok kanan, belok kiri kah, di mana kita harus belok kanan atau belok kiri. Nah, itu kan apa namanya guideline ya. Nah, sama seperti halnya dengan optimization ini. Jadi kita tahu untuk meningkatkan proses, untuk meningkatkan yield, kita harus buka valve yang ini, kemudian buka valve yang sana, kemudian naikkan temperatur sini, naikkan temperatur sana. Ini kurang lebih seperti itu. Ini juga artikel yang sama, ini si Leo Chiang tadi. Nah, Leo Chiang nih dari Dow Chemical Company. Jadi mereka bilang, ini saya ambil quote aja ya, tujuan data into insights for more informed business. Kemudian dia use the right data with the right tools to make the right decisions in real time. Inilah yang dia sebut sebagai big data analytics in chemical engineering. Jadi di bidang kita, di teknik kimia, kita punya first principle atau first principle knowledge lah ya, yang disebut tadi. Seperti thermodynamic, seperti neraca massa energi, seperti transport fenomena. Nah, ini adalah first principle yang kita punya di bidang teknik kimia. Tapi di banyak hal seperti di manufacturing, karena si Dow Chemical ini kan manufacturing company, di manufacturing ada banyak hal yang kita nggak bisa jelaskan melalui first principle yang kita telah pahami sampai saat ini. Nah, jadi contohnya misalnya katakanlah ya vibrasi dari pompa atau kompresor atau dari turbine. Nah, itu kan nggak ada penjelasan secara termodinamiknya, tapi secara mekaniknya mungkin ada. Nah, dari penjelasan mekanik ini kan mungkin kadang-kadang terlalu rumit, ya kan? Kalau misalnya katakanlah ambil satu lagi contoh untuk reaksi yang paralel. Nah, kita karena banyaknya kemungkinan reaksi untuk dari A ke B, bisa jadi A ke C dulu, habis itu ke B, kemudian A ke C, habis itu ke A lagi atau ke B lagi. Ada waktu A, C, D, kemudian baru ke B atau A ke B terus. Banyak ininya apa namanya? Banyak rute yang mungkin. Nah, karena saking banyaknya rute yang mungkin tadi itu, mungkin first principle knowledge yang kita miliki nggak terlalu bisa menggambarkan apa yang terjadi. Nah, untuk membantu kita mengambil keputusan di sana, salah satu pendekatannya adalah dengan menggunakan data, dan data inilah yang kita buat model. Nah, model inilah yang kita sebut sebagai konon katanya machine learning lah di bidang reaksi kimia yang untuk bisa membantu kita ya. Tetapi pada dasarnya adalah pesan yang dia inginkan adalah proses knowledge atau first principle ini sejalan dengan informasi yang kita akan ambil dari data, atau bahkan informasi yang kita ambil dari data ini dia harus sejalan dengan pemahaman kita. Ya, sebanyak mungkin ya, selagi kita bisa memahami fenomena yang terjadi, data-data ini dia harus sejalan dengan sejalan dengan pemahaman kita. Kalau dia nggak sejalan, ada kedua kemungkinan. Yang pertama adalah data ini salah, dan yang kedua adalah mungkin pemahaman kita kurang lengkap atau nggak benar. Nah, ini yang kita harus balik lagi ke basic, kita lihat apa yang harus kita lakukan dari pemahaman kita atau dari sisi data yang kita miliki. Ini juga data science di chemical engineering curriculum, orang sudah mulai mencoba memasukkannya ya, apa yang diperlukan.
Kemudian ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Ini saya lihat ada banyak reasons for failure. Nomor satu adalah lack of domain knowledge. Jadi orang-orang buat data analytics. Company A, ayo kita buat data analytics project kata gitu. Tapi tanpa mengerti apa yang kamu inginkan. Apa yang kita inginkan kita harus jelaskan dulu, harus kita firmkan dulu. Jadi kita tahu apa yang kita perlu dan apa yang kita harus tambahkan. Nah, saya punya waktu dikit lagi ya. Ini apa sih yang tools yang diperlukan ya? Setelah menjelaskan tentang AI seperti apa, share sedikit ya, AI seperti apa, kemudian apa sih hubungannya AI dengan chemical engineering, yang dimana kita udah, maksudnya ini bukan hal yang baru ya di bidang teknik kimia. Kemudian apa sih tools yang biasanya kita gunakan ya, tools yang biasanya kita gunakan. Di sini saya letak domain knowledge itu nomor satu atau first principle knowledge, domain knowledge, first principle knowledge. Kemudian ini jadi kita harus perkuat. Kemudian saya letak di sini namanya applied statistics karena kita perlu data ya, kita perlu data dari data-data yang ada. Bukan kita perlu data, kita udah punya banyak data dan dari data-data yang ada, bagaimana kita make sense dari data itu, bagaimana kita bisa menghasilkan satu kesimpulan atau analisis dari data yang ada. Nah itu yang saya sebut sebagai applied statistics. Jadi bukan sekedar statistics dari sisi matematikanya, tapi lebih ke applied statistics. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan konsep statistik di data-data tersebut. Jadi ini harus ada saya pikir di kurikulum teknik kimia. Nah, kemudian yang ketiga adalah matematik, tentunya kita semua tahu ya, matematik kita udah tahu. Dan yang terakhir adalah simple programming. Jadi teknologi ini bukan kalau saya bilang ya, dia sama kayak berenang. Atau sama kayak kita naik sepeda. Jadi mau nggak mau, setiap orang harus bisa naik sepeda atau setiap orang harus bisa berenang. Sama kayak setiap orang bisa pakai kalkulator kan, setiap orang bisa pakai kalkulator. Nah, programming ini pun pada nanti mungkin 5-10 tahun kemudian ini setiap orang akan bisa programming. Setiap orang akan bisa programming karena semakin ke depan software akan semakin banyak. Jadi mau nggak mau orang akan buat programming kan. Maksudnya juga channel-channel untuk belajar programming ini juga akan semakin banyak. Sekarang ini juga kalau kita mau belajar programming, bagaimana menggunakan Python, bagaimana menggunakan MATLAB, segala macam itu udah ada online. Jadi kalau kita ikut aja tutorial-tutorial di YouTube, katakanlah, insya Allah kita bisa melakukan semuanya. Jadi 3 atau 4 hal ini, domain knowledge diperkuat, applied statistics, dan simple programming. Contoh untuk domain knowledge, katakanlah saya ambil 2, saya akan jelaskan 1 aja mungkin. Kita punya input atau feed ke heterogeneous catalyst reactor. Outputnya ada temperatur, ada sensor temperatur, ada difference pressure. Pressure drop. Kemudian biasanya kalau kita dari data-data ini apa kita harus lihat ya, ini gunanya reaktor ini apa? Katakanlah dari gunakan reaktor ini adalah untuk mengubah A menjadi B. Nah, A menjadi B ini reaksinya exothermic atau endothermic. Nah, kalau katakanlah exothermic berarti temperatur di sini harus lebih rendah daripada temperatur di sana, atau temperatur di sini harus lebih tinggi daripada temperatur di sana. Kan? Itu suatu hal yang make sense ya. Tapi make sense itu kita tahu sendiri dari ilmu teknik kimia kita. Nah, orang-orang yang nggak tahu, dia cuma lihat data, dia akan lihat data di sini temperatur berapa, temperatur di sini berapa. Nah, kalau dia nggak tahu ini tempat reaksi ini exothermic dan temperatur ini harus lebih tinggi daripada temperatur ini, kalau dia nggak tahu, dia akan selama ini ada nilainya, dia akan lihat aja, oke, ini ada nilainya, jadi saya bisa gunakan data ini. Padahal data tersebut salah. Nah, kemudian kita bisa lihat juga bagaimana kita ngontrolnya, bagaimana grafiknya, kita itu temperaturnya harus lebih tinggi, kemudian pressure dropnya ini, ke pressure dropnya. Jadi kalau kita katakannya contoh ya, kalau kita katakannya kalau kita katakanlah untuk sepanjang waktu, bisa katakanlah untuk waktu. Nah ini katakanlah ini waktu. Nah ini pressure drop kan, katakanlah dP. Nah, di P ini harus semakin lama semakin naik dia. Nah, ini kan kurva yang sebenarnya kita udah tahu. Tapi kalau data itu nggak menunjukkan hal yang sama seperti kurva ini, ya, hal yang sama, berarti kemungkinannya data itu salah besar. Ya. Mungkin kalau data itu salah itu besar. Yang kedua adalah mungkin kalau kita periksa lagi ini benar nggak sensornya, kemudian benar nggak ada katalis di sini.
atau benar nggak ada terjadi reaksi segala macamnya. Itu hal-hal yang harus kita coba untuk periksa kalau ternyata data-data itu nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian juga tentang apa yang statistik ya, apa yang statistik katakanlah ya, ini saya ambil data aja. Ini kita tahu kalau ini adalah histogramnya, histogram untuk tipikal untuk distribusi normal. Kemudian ini namanya box plot. Nah, kita tahu kalau diamond ini adalah mean, yang tengah-tengah ini median, ini adalah 50% persentil. Nah, data ini adalah data-data yang bisa dianggap sebagai outlier, tapi benar nggak data itu outlier? Nah, kalau di sini, kalau kita tahu, nah ini banyak data di situ. Ini kurang lebih seperti ini ya, data dia itu. Ini waktu dia kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini. Nah, jadi data ini adalah data ini. Jadi aplikasi statistik dan domain knowledge ini penting untuk bisa kita memahami data ini sepertinya apa, kenapa ada data seperti ini, kenapa ini ada di sini, kenapa ini ada di sini, dan kenapa juga kadang-kadang juga yang ini ada di atas juga, kenapa ada di atas itu. Jadi hal-hal seperti ini penting untuk kita latih lah, kita pelajari dan kita latih bersama ya, variasinya, kemudian data ini masuk akal atau enggak. Ini saya contoh juga data ini. Ini adalah data original. Data original ini model fluorid ya, fluorid untuk masing-masing titik di pabrik. Kemudian saya lihat kalau fluorid ini semuanya mereka datanya kurang lebih konstan ya, nggak terlalu banyak berbeda. Tapi kenapa data ini sama data ini berbeda jauh? Nah, begitu kita lihatnya tentunya kita pikirkan data lain konstan, kurang lebih sama. Kenapa data ini berbeda jauh? Nah, ini kita tanya kembali, kita bisa menanya kepada orang-orang yang mengerjakan ini. Begitu kita tanya, kemudian kita ambil data yang mentahnya, kemudian kita plot, dan hasilnya seperti ini. Nah, jadi ini adalah original data yang kuning ini hanya biru. Nah, daerah sini, ini adalah daerah di mana pabrik itu nggak jalan. Jadi karena ada data ini, pabrik ini nggak jalan, jadi spread-nya, jadi dia sebarannya semakin besar ya. Nah, begitu data ini kita buang, data ini kita buang. Nah, inilah kurang lebih yang kita maksudnya data spread yang kita kemudian temukan kurang lebih konsisten dengan data-data yang lain. Ini juga ada kayak semacam advanced data diagnostics ya. Kita bisa lihat, kita menggunakan loading plot sama score plot untuk principal component analysis di sini. Jadi teman-teman akan belajar baik secara otodidak atau belajar untuk master atau segala macamnya. Nah, ini jadi kita bisa melihat apa hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Kayak misalnya ini mereka hubungannya positif proporsional, kemudian yang ini dengan yang ini mereka berhubungan sebagai inversely proportional. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu adalah insight-insight yang bisa data ini bisa membantu kita. Tapi begitu dia bilang ini adalah positif proporsional, kita akan kembali ke first principle knowledge. Benar nggak variabel ini dengan variabel ini mereka harus positif proporsional? Nah, kalau enggak berarti data ini salah. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini dari data-data kayak misalnya lokasi dan jarak, mereka bisa buat peta, maksudnya mereka bisa memetakan data-data ini ya sedemikian rupa sehingga kalau kita buat kita ingat peta Eropa kurang lebih sama seperti peta Eropa. Nah, ini untuk yang dimensional scaling. Nah, kemudian dari data itu yang biasa kita lakukan adalah dari data-data itu, ini data-data dari pabrik, kemudian kita buat digital twin, kita buat proses simulasinya dari pabrik tersebut, dari simetri, pakai AspenTech, segala macam. Nah, kita buat model. Nah, dari model ini kalau kita mau deploy, ke unit lain ya yang nggak punya akses terhadap license atau dia nggak punya akses terhadap data, nah, kita bisa deploy dengan menggunakan teknik-teknik machine learning yang kita tahu ya, seperti neural network, kemudian decision tree, kemudian regresi biasa pun bisa. Nah, dari sini mereka bisa maksudnya model yang sama di sini kita bisa terjemahkan menjadi model-model yang lebih sederhana. Ini ada teknik-teknik tersendiri ya. Ini nggak akan dipelajari di S1. Kemudian dari machine learning model ini, dari model-model yang 3 ini, yang model-model 3 di bawah ini, model-model ini,
Dari model ini kita gunakan model ini ya, karena buat apa kita buat model capek-capek? Model ini digunakan untuk mengasih tahu kita, memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Nah, inilah fungsinya optimisasi tadi itu. Nah, jadi dari machine learning model kita gunakan machine learning model untuk melakukan optimisasi. Apa yang harus kita lakukan sehingga yield produk tersebut optimum, atau profitnya optimum, atau safety-nya maksimum, atau environmental damage-nya minimum. Nah, jadi dan juga kalau kita punya kayak tadi kan, kita punya profit yang kita harus maksimumkan, kita punya safety yang harus kita maksimumkan, kita punya environmental damage yang harus kita minimumkan. Ini adalah objektif yang ada 3 objektif kan, ada 3 objektif. Dan objektif ini nggak semestinya mereka sejalan ya, dan biasanya objektif ini tidak sejalan. Nah, inilah yang kita sebut sebagai multi objective optimization. Jadi kita harus punya trade off. Objektif mana yang saya paling pentingkan, yang paling penting buat saya, apakah safety, profit, atau planet, atau environmental, atau kita buat kayak semacam trade off lah. Oke lah, apa solusi-solusi yang mungkin sehingga di satu tempat dia lebih economically friendly, di satu tempat dia lebih profitable, di satu kondisi dia lebih safe. Nah, ini yang saya sebut sebagai Pareto, atau orang bilangnya Pareto front. Nah, kalau saya sebut Google Map. Jadi masing-masing titik di sini, adalah satu set decision variables, seperti desain pabrik itu seperti apa, operating variables-nya seperti apa, dan profit-nya seperti apa, dan safety-nya seperti apa, dan environmentally friendly index-nya seperti apa. Ya, dari sini dia punya beberapa objective functions yang bisa kita hitung, dan dia juga terdiri dari operating variables dan design variables yang berkaitan lah terhadap objective functions ini. Nanti kalau kurang jelas tolong tanyakan lagi ya, karena saya saya coba cepat di sini. Nah, ini salah satu contoh proyek terakhir saya juga. Nah, kita punya gas dehydration unit, kondisi di awal kurang lebih di sini. Ini kondisi awalnya. Untuk memenuhi water dew point katakan -30, reservoir duty sekitar 1,2 megawatt. Nah, sementara ini data-data ini saya ambil dari data pabrik, dan juga saya ambil dari model ini, yang kemudian saya buat machine learning modelnya atau neural network based modelnya, dan saya gunakan model neural network itu untuk melakukan optimization ya. Karena kalau flow sheet seperti ini kita lakukan optimization, kadang dia nggak jalan atau nggak solve karena ada banyak recycle, dan juga kadang dia bukan kadang, memang seringnya juga semakin banyak recycle yang ada di simulasi, semakin susah untuk dia solve, dan semakin susah juga untuk melakukan atau menghasilkan hasil optimization. Jadi dari simulasi ini saya buat jadi hasilkan data banyak ya, case tadi, kemudian dari data itu saya buat modelnya, dan dari model machine learning itu, neural network base itu saya gunakan neural network model itu untuk melakukan optimization. Jadi saya dapatlah yang nilai-nilai ini. Nah, ini adalah target ideal pabrik tersebut ya, Jadi apa yang harus kita lakukan? Jadi sehingga kita bisa, yang tadinya kita ada di sini, kita bisa ke bawah, kita bisa menurunkan juga reboiler duty, karena reboiler duty inilah sesuatu yang kita bayar. Nah, inilah jalannya. Dari sini kita bisa jalan ke sana, atau kita bisa jalan ke sini, atau kita bisa jalan ke sana. Nah, ini juga yang saya sebut sebagai Google Map tadi, ada banyak jalan ke Roma. Dan akhirnya ya, ini adalah contoh-contoh aplikasi di bidang-bidang lainnya ya, robot segala macam yang telah menyentuh sendi-sendi kehidupan kita, dan proses-proses yang tadi saya telah sebutkan. Ini saya letak lagi si Tony Stark, dan ini nanti saya pikir kedepannya kalau kita punya sensor yang baik dan terjaga dengan baik, kita cuma perlu satu atau beberapa orang di control room, dengan cuma sekedar klik button segala macam, kita bisa melakukan optimisasi, atau kita bisa mengendalikan pabrik tersebut dengan lebih aman dan lebih menguntungkan. So, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ini saya ambil gambarnya. With all of these machines and robots, are you going to be replaced? Ya, are you going to be replaced? Jadi ini fenomena zaman sekarang nih. Fenomena zaman sekarang, semua orang sibuk dengan HP. Kalau semua orang sibuk dengan HP,
Dan sementara pekerjaan high tech seperti ini bisa digunakan dengan si komputer ini. So apa gunanya lagi manusia-manusia ini kan? Jadi, kemudian waktu itu saya ada di interview sama, saya letak sedikit ya, saya ada di interview sama online media. Jadi komen saya terhadap buzzwords ini dan komen saya terhadap kondisi yang sekarang ada, komen saya adalah ini. Jadi teknologi ini adalah suatu hal yang inevitable. Jadi suatu hal yang kita nggak bisa hindarkan lagi. Dia ada saat ini. Pertanyaan adalah apa yang kita akan lakukan atau di mana posisi kita terhadap teknologi ini ya. Di mana posisi teknologi? Apakah kita akan seperti ini? Apakah kita akan seperti ini? Seperti ini? Ya. Apakah kita akan seperti mereka atau kita akan seperti Tony Stark, ya, di mana dia berada di forefront teknologi, mengembangkan teknologi itu dan menggunakan teknologi itu untuk kebaikan manusia. Nah, jadi teknologi ini adalah Iron Man suit, kalau saya bilangnya, dan kita we just need to be as smart as Tony Stark, atau setidaknya War Machine lah. War Machine tahu kan? War Machine temannya yang general itu. Setidaknya dia meskipun dia nggak bisa mengembangkan teknologi ini, tapi dia bisa menggunakan teknologi dengan baik ya. Jadi dia bisa menggunakan teknologi dengan baik. Jadi take home message untuk menutup cerita saya ini. Nomor satu, strengthen the domain knowledge. Jadi kita harus mengerti apa yang kita kerjakan. Kita harus meningkatkan pemahaman kita terhadap bidang yang kita inginkan atau bidang yang kita minati. Ya, di sini teknik kimia. Kemudian kita belajar dan mengadaptasi diri kita untuk teknologi-teknologi baru dan selalu mengembangkan diri. Kemudian memang teknologi-teknologi ini banyak sekali. Kita harus belajar statistik, kita harus belajar matematika, kita harus belajar programming, kita juga harus belajar teknik kimia ini juga. Tapi ya memang rasanya seperti overwhelm atau berlebihan atau terlalu banyak. Tapi ya kita start small, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Nah, itu yang paling penting. Sedikit demi sedikit, tapi harus terus belajar dan jangan berhenti belajar. Itulah pesan saya untuk teman-teman semua. So jadi demikianlah yang saya pikir yang saya bisa sharing, Mas Marcel. Sorry dengan ngambil waktunya, tapi katanya fleksibel ya, jadi nggak apa-apa lah. Jadi saya nggak terlalu masalah. Terima kasih. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya baik, terima kasih Pak Zulfan atas pemaparannya, sangat luar biasa sekali ini. Saya sebagai peserta di sini juga belajar banyak terkait dengan artificial intelligence pada teknik kimia ini. Nah, bagi yang mau bertanya silakan raise hand. Silakan ya. Nah, saya tanya. Oh, ini Rizka. Silakan, Mas atau Mbak. Iya. Selamat pagi, Pak Zulfan. Selamat pagi, Mas Rizka. Ikutan sini juga. Iya, ini Pak Zulfan kan tadi kan bicara tentang AI dan juga sempat menyinggung model mekanistik, heuristik kan dan sebagainya. Nah, untuk di teknik kimia sendiri ya Pak Zulfan, ataupun nanti di Petronas sesuai pengalaman Pak Zulfan, kelebihannya AI ini dibandingkan model yang sudah ada apa sih Pak Zulfan? Kemudian dia itu superior di mananya? Terima kasih. Kelebihan AI ini intelligence yang kita, maksudnya artificial intelligence ya, maksudnya mungkin kelebihan machine learning kali ya, mungkin jawab pertanyaannya Mas Rizka. Jadi kalau AI ini kan maksudnya insight yang kita ambil atau insight yang bisa kita ambil dari analisis komputer. Itu definisi saya sebenarnya yang lebih cocok. Nah, jadi dari data-data kita buat model, dan dari model ini kita dapatkan insight lah ya, maksudnya kurang lebih kalau kita lakukan seperti ini, atau kita buka valve ini, apa yang akan terjadi di daerah lainnya di pabrik katakanlah. Nah, itu adalah si analytics tadi itu. Nah, si AI ini ada semua bagian dari AI, di mana model-model tadi itu kita gunakan, kita buat dari data dan kemudian kita gunakan untuk menghasilkan keputusan. Nah, pertanyaannya saya pikir yang lebih tepat adalah si model-model yang data-driven model ini seperti neural network atau decision tree atau regression model atau regresi-regresi lainnya ya.
di mana mereka lebih cocok digunakan dibandingkan dengan model-model yang kita telah ketahui bersama, seperti model heat transfer, MCP delta T, UA delta T, LMTD, atau model-model thermodynamic. Nah, ini pertanyaannya yang orang-orang ini telah jawab ya. Jadi ya kata dia, dan juga saya pikir saya sepemahaman sama mereka, untuk daerah-daerah, untuk bidang-bidang di mana pemahaman kita terhadap satu masalah tersebut tuh nggak bisa maksudnya kita tidak punya pemahaman menyeluruh terhadap satu masalah ya. Jadi kita nggak bisa menjelaskan fenomena tersebut dari sisi transfer fenomena, katakanlah ya. Kita nggak tahu kalau konsentrasi ini dinaikkan, ya, konsentrasi reaktan dinaikkan, apakah produk B itu yang kita inginkan dia benar-benar naik atau turun. Nah, itu kita nggak tahu. Meskipun dari pemahaman kita dia mungkin naik, ya, mungkin turun. Nah, kalau proses itu sangat kompleks sekali dan reaktor itu katakanlah kayak semacam reaktor nggak tahu saya, mungkin reaktor nuklir atau reaktor apa yang kita nggak paham secara sepenuhnya. Dari situ kita bisa menggunakan data-data yang ada yang bisa kita gunakan untuk melakukan pemodelan. Nah, katakanlah kita buat model linear regression ya, katakanlah. Terus kita lihat, benar nggak seperti ini? Benar nggak kalau ini dinaikkan, X1 dinaikkan, kemudian Y ini akan naik. Nah, kalau memang benar dan pemahaman kita kurang lebih sama, disitulah yang dia si machine learning model ini bisa membantu pemahaman kita atau memperkuat pemahaman kita. Dan kalau katakanlah ya si linear regression itu nggak bisa, kita pakai yang model yang lebih canggih lagi, katakanlah neural network segala macam. Nah, kalau neural network ini sendiri pun dia adalah black box model yang kita nggak bisa jelaskan apakah keterkaitan atau apa signifikansi dari satu variabel X terhadap variabel Y tadi itu. Tapi kalau kita bisa buat modelnya dari data dan kemudian kita masukkan model baru, kita main-mainkan model yang tadi kan, oke lah, coba saya dengan model ini saya naikkan X1. Gimana hasilnya dengan Y? Kalau misalnya X1 naik, kemudian Y naik, terus kita kembali lagi, kita pikir secara pemahaman kita, benar nggak kalau kita naikkan X1 maka Y akan naik. Nah, kalau kita nggak ngerti, kalau benar berarti model itu benar ya. Kalau benar berarti model itu kita punya sedikit kepercayaan diri lah terhadap model itu. Oke lah, model ini cocok ya. Kalau memang pemahaman kita dengan hasil dari model itu benar. Tapi kalau kita pemahaman kita nggak ada, saya nggak tahu kayak tadi itu kan, saya nggak tahu kayak tadi itu apa hubungannya popok sama bir, apa hubungannya popok sama bir, atau pampers sama bir. Saya nggak tahu apa hubungannya. Tapi kalau kita naikkan, kalau ada banyak penjualan pampers, penjualan bir akan naik. Nah, jadi mereka, orang-orang ini, si bisnis ini, dia nggak perlu tahu, atau dia nggak mau tahu. Saya nggak perlu tahu apa hubungannya popok sama bir. Yang penting, saya lihat, kalau popok naik, bir akan naik. Nah, tugas kamu adalah buat desainlah koridor sedemikian rupa sehingga si popok dan bir ini berdekatan satu sama lain. Nah, itu satu pendekatan juga ya. Kita nggak perlu tahu apa hubungannya, atau kita nggak perlu tahu apa first principle yang mendalangi. Atau kalau kita memang nggak tahu, saya memang nggak tahu apa hubungannya si popok sama bir tadi itu. Tapi setidaknya model ini bilang kalau popok naik, bir naik. Ya oke lah, ya oke lah. Selama model itu konsisten, dengan data, kita bisa menggunakan atau mengambil keputusan berdasarkan model itu, meskipun kita nggak terlalu ngerti ya, Tapi dampaknya adalah kita harus bisa, kita bisa menghitung resiko, karena kita nggak paham, tapi model itu sesuai dengan data, dan model itu menghasilkan informasi yang kita nggak bisa paham. Nah, kalau resikonya kecil, kayak seperti itu, si popok sama bir tadi, kalau resikonya kecil, nggak ada masalah. Tapi kalau risikonya besar, ini satu yang kita, kalau kita kan di industri atau di R&D, kalau kita pikir kalau risikonya besar, kita harus take a step back, kita harus duduk dulu sebentar, kita coba pahami, dan kita coba buat beberapa aktivitas R&D atau beberapa pengukuran tambahan
sedemikian rupa sehingga pengukuran tambahannya atau eksperimen-eksperimen ini bisa membantu kita untuk lebih memahami masalah tersebut. Nah, ini satu pendekatan yang saya pikir lebih aman lah untuk dilakukan ya untuk proses-proses yang lebih berisiko tinggi. Nah, jadi saya simpulkan. Jadi untuk proses-proses yang kita bisa pahami, kita harus balik ke first principle, itu nomor satu. Yang kedua adalah untuk proses-proses yang bisa kita pahami atau kita agak-agak paham, tapi kita nggak ngerti apa hubungannya. Nah, kita bisa bisa menggunakan model-model yang machine learning model tadi ini, seperti neural network, decision tree, regression segala macam. Kita boleh menggunakan mereka selama kita bisa menjelaskan hasil dari model tersebut. Nah, yang ketiga adalah situasi di mana kita nggak ngerti sama sekali. Nah, kalau kita nggak ngerti sama sekali dan kita bisa membuat, dan model ini menyatakan sesuatu hal yang kita nggak bisa jelaskan. Nah, langkah berikutnya adalah membuat eksperimen atau melakukan pengukuran tambahan, di mana kita bisa menggunakan hasil-hasil pengukuran atau eksperimen tambahan tadi itu untuk membantu menjelaskan apa maksud si model ini, atau membantu untuk meningkatkan pemahaman kita. Jadi ini yang saya pikir Meliska yang kita harus lakukan, atau di mana kita bisa menggunakan atau percaya kepada model tersebut ya. Tahu apakah menjawab atau masih Pak Zulfan. Ya, apakah ada pertanyaan lagi? Oh, dari Mas Ronaldo. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini sharing yang sangat menarik. Saya ingin bertanya nih Pak, ini mengenai data analis. Nah, sebenarnya seberapa banyak sih data yang harus kita punya untuk menelurkan sebuah model? Apakah cukup 10, 100, 1000 atau bagaimana? Kemudian juga saya yakin hampir ada bahwa dalam kita pemodelan big data pasti ada beberapa anomali seperti itu. Nah, bagaimana menanggapi mengenai data-data kalau terjadi ada beberapa anomali? Kemudian yang terakhir, ini kalau dari apa yang saya belajar Pak, bahwa masih sedikit orang Indonesia itu yang bisa membuat model dan dipakai secara internasional. Saya saat ini berkecimpung di geokimia. Nah, kira-kira masalahnya di mana ya Pak ya? Ya, itu aja kali Pak. Terima kasih. Oke. Sesuatu ya, pertanyaannya sangat komprehensif sekali ya, Mas Ronaldo. Data. Sebanyak data yang kita perlukan untuk membuat model, dia nggak ada rule of thumb-nya, nggak ada maksudnya data modeling, data analisis seperti ini dia lebih kepada art daripada science. Makanya kita masak, kita punya ada namanya, oke lah kamu boleh tambahkan gula atau garam sekian sendok atau sekian pinch, tapi itu kan ujungnya adalah cukup rasa. Nah, model itu pun seperti itu. Ya, ini saya ceritakan dari pengalamannya. Model itu pun seperti itu, tapi kita nggak akan temukan di textbook kalau oke lah kamu perlukan data cukup rasa, itu nggak ada. Tapi anyway, ini case. Kayak tadi kan, yang tadi pertanyaan sebelumnya kita kaitkan dengan pertanyaan sebelumnya dari Mas Rizka tadi ya. Kalau kita punya pemahaman terhadap satu fenomena, dan kita bisa menggunakan kita bisa membuat modelnya itu berdasarkan sana, itu nggak ada masalah datanya mau banyak atau sedikit, selama data-data tersebut ya, data yang banyak tersebut kita itu dia sejalan dengan pemahaman kita. Nah, itu nggak ada masalah ya, itu cukup. Nah, yang kedua adalah kalau datanya kalau kita nggak terlalu paham, kita nggak bisa menjelaskan atau kita nggak bisa menurunkan secara matematika hubungannya, tapi kita tahu fenomena seperti apa. Nah, di sini mungkin kita perlu data yang lebih banyak, tapi seberapa banyak? Nah, itu saya nggak bisa jawab. Kita harus kembali ke statistik. Nah, dari statistik ini mereka punya metode-metode yang bisa membantu kita ya, metode-metode yang bisa membantu kita untuk menjawab pertanyaan berapa banyak sih data kita, apakah model yang saya gunakan itu sesuai atau enggak. Nah, dari sini kalau banyak data kita, kalau berapa banyak data yang kita harus punya, dia akan menjawab oke, seberapa banyak sebaran data yang kamu harapkan.
Nah, sebaran data yang kamu harapkan atau kamu expect gitu kan. Nah, itu kan kita juga nggak tahu juga. Tapi untuk dalam statistik dia harus tahu. Kamu mau untuk menjawab pertanyaan sebanyak data yang diperlukan, seberapa besar sebaran data tersebut. Jadi kalau sebaran data kita tuh besar, maka data-data yang diperlukan itu akan besar. Dia memang ada rumusnya, dan saya nggak ingat. Tapi kalau sebaran data kita tuh kecil, ya sempit ya, misalnya kita pengukuran kita tuh sangat presisi, jadi sebaran datanya kecil. Jadi data yang diperlukan pun jumlah data yang diperlukan tuh jumlah data yang diperlukan pun akan rendah, nggak terlalu banyak. Nah, itu sebaran data itu kita harus tahu, dan di banyak kasus kita nggak tahu. Kalau kita tahu bagus, kita bisa gunakan pendekatan statistik tadi. Tapi kalau kita nggak tahu, ya kita harus setidaknya dari data yang udah ada, kita coba modelkan. Kemudian kalau model itu sesuai dengan pemahaman kita, atau yang nomor kedua tadi ya, kalau model tersebut sesuai dengan pemahaman kita, oke lah, cukup. Nah, kita bisa menggunakan katakanlah kita dari model-model ini, kita biasanya ya ada step yang saya nggak tunjukkan, tapi ini step detail. Dari salah satu langkah dari pemodel ini adalah kita bagi data ini menjadi data yang untuk testing, kemudian data untuk yang evaluasi. Data untuk training, kemudian data untuk evaluasi atau testing. Nah, model kita buat dari data training, kemudian sisa data tersebut kita tes ke model yang udah ada. Benar nggak model ini bisa memprediksi data testing tadi itu? Nah, kalau benar dan akurasi itu sama, kurang lebih ya, akurasi untuk training dan testing itu kurang lebih sama seperti R-square, seperti RMSE, seperti absolute error, segala macam itu sama. Nah, oke lah, kita bisa terima si model tadi itu. Terlepas dari banyak atau sedikitnya data tadi ya, banyak atau sedikitnya data tadi. Kemudian yang terakhir adalah kayak tadi tuh. Jadi kalau data kita nggak terlalu banyak dan kita juga nggak paham, ya sebaiknya kita ambil data lebih banyak lagi dan kita lakukan eksperimen tambahan. Nah, kembali lagi tadi tuh, sebesar sebaran data yang kamu harapkan. Nah, itu hal yang kita nggak tahu. Jadi lebih ke feeling, lebih ke art di situ, Mas Ronaldo. Saya nggak tahu apakah jawaban saya ini membantu memberi pencerahan atau enggak. Nanti silakan lagi ya, silakan ditanyakan lagi. Tapi untuk sekarang ini itu yang saya bisa jawab. Nah, kemudian anomali. Nah, anomali ini juga berhubungan sama yang tadi tuh, outliers tadi tuh. Kita lihat data. Nah, anomali-anomali seperti ini, kayak saya sebut tadi itu, anomali-anomali tadi itu, tadi kan saya ada nah, jadi ini, apakah data ini anomali atau enggak? Nah, jadi ini saya tahu prosesnya. Jadi saya tahu kurvanya seperti ini. Nah, ini data ini adalah data di sini. Dan kita tahu data ini adalah data ketika startup. Itu startup. Nah, jadi untuk melakukan pemodelan berikutnya, untuk menggunakan data ini sebagai bahan untuk model, si data startup ini kita buang. Ini bisa kita buang. Nah, karena saya tahu ya, data ini adalah data ketika startup, dan data ini nggak penting untuk digunakan sebagai model. Ini adalah data anomali atau outlier setelah kita sebut ya. Nah, data ini bisa dibuang. Tapi kadang-kala kita nggak tahu. Nah, kalau nggak tahu, mungkin data yang anomali tadi itu dia mencoba mengatakan sesuatu ke kita yang kita nggak tahu. Kayak katakanlah ya, tiba-tiba temperatur naik. Ada satu reaktor, kemudian tiba-tiba temperatur naik. Ada insiden temperatur naik. Dan dia di luar dari rentang box plot ini. Ya, di luar dari rentang box plot ini. Dia ada temperatur naik, katakan di sini. Ada beberapa. Apakah kita terus buang ini? Ya, kita lihat dulu. Nah, ini kapan ini terjadi? Jadi kita buat plot, saya buat plotnya kan. Nah, kalau saya buat plot seperti ini, kapan ini terjadi nih? Yang ini, di mana dia terjadi? Nah, kalau saya tahu dia terjadi kita startup, oke lah, kita bisa buang. Tapi kalau dia terjadi secara periodik, katakanlah ya, ketika tengah siang hari, ketika siang hari, temperaturnya tiba-tiba naik di sini. Biasanya temperaturnya di sini, kemudian di sini, kemudian di sini, tapi di siang hari kurang lebih seperti ini, dia nggak banyak. Nah, mungkin ketika siang hari ini adalah katakanlah, nggak tahu saya, ini sampai saya ambil contoh bodoh aja ya. Jadi ketika siang hari pada temperatur tertentu,
pada waktu tertentu matahari bersinar dengan sangat terik, jadi air cooler kita tuh dia nggak bisa mendinginkan proses. Nah, karena air cooler kita tuh nggak bisa mendinginkan proses seperti apa yang kita inginkan, temperatur reaksi itu atau temperatur stream tersebut dia relatif lebih tinggi daripada temperatur sepanjang hari itu. Jadi sepanjang hari dibandingkan dengan katakanlah ketika pukul 1 siang atau 2 siang, ini pukul 1 atau pukul 2 siang. Nah, ini ada temperatur yang tinggi di mana dia nggak bisa kita dinginkan. Sementara di waktu-waktu selain pukul jam 1 atau jam 2 siang tadi itu, temperaturnya bisa kita turunkan. Nah, ini adalah, jadi outlier ini menunjukkan kepada kita satu fenomena lain. Oke, kalau dia nggak bisa kita turunkan pada jam-jam 1, jam 2, jam 3 ini tergantung lah. Kalau ini memang jumlahnya durasinya cukup lama sehingga dia bisa merusak kualitas produk katakanlah, atau dia bisa memberikan hasil reaksi yang lain. Nah, apakah ini signifikan? Maksudnya, apakah akibat dari kita biarkan seperti itu dia nggak ada masalah? Kalau nggak ada masalah, ya kita biarkan seperti itu. Tapi kalau dia bermasalah, nah hal-hal seperti ini yang kita harus pahami. Kalau memang dia bermasalah pada kondisi seperti ini, ya kita tahu, makanya kita lakukan data analysis karena kita tahu kita punya masalah. Nah, begitu kita lihat kalau memang ternyata ada kondisi anomali di sini, maka kita harus katakanlah kita harus lakukan sesuatu di sini. Katakanlah kita letakkan, saya letakkan cooling water cooler setelah air cooler ini untuk memaksa kalau air cooler itu nggak cukup kuat ketika jam 1 atau jam 2, temperatur stream tersebut masih bisa diturunkan sesuai dengan yang kita inginkan pada jam-jam yang bertemperatur tinggi tadi ini. Jadi kembali lagi ke anomali tadi itu, kita harus paham anomali atau outlier ini seperti apa. Kita harus paham. Nomor 2, kita harus lihat risikonya. Apakah risikonya besar dengan anomali ini memberikan risiko besar atau enggak? Kalau dia yang enggak memberikan risiko yang besar, ya oke, biarkan saja. Atau kita tinggal buang data tersebut, ya kita biarkan saja, kita buang data tersebut maksudnya. Kalau memang risikonya besar, kita harus ambil tindakan. Apa yang kita harus lakukan sehingga anomali itu bisa kita tangani. Nah, itu yang dari anomalinya tadi, Mas Ronaldo. Kemudian yang ketiga ini kalau saya paham ya, kenapa orang Indonesia itu nggak terlalu well known ya? Kenapa orang Indonesia itu nggak terlalu well known? Itu saya nggak tahu jawabannya. Maksudnya mungkin ya. Ini tolong koreksi kalau saya salah paham ya. Jadi mungkin yang membuat kita nggak terlalu terkenal di dunia, ya mungkin karena kita kurang banyak aja kayaknya ya Mas ya. Makanya orang-orang kayak Mas Ronaldo ini harus bisa buat produk, buat startup company, kemudian kemudian yang memasarkan produknya atau kerjasama dengan perusahaan luar, kemudian menunjukkan kalau orang-orang Indonesia itu bisa. Jadi kita perlu banyak orang-orang kayak Mas Ronaldo ini. Mas Marcel nih, Mas Hilmi, Mas Denny tadi, Mas Rizka tadi, orang-orang seperti mereka ini, seperti teman-teman semua ini harus lebih banyak lagi. Nah, orang-orang yang daripada menghabiskan weekendnya dengan menonton TV atau main-main ke mall, nah mereka lebih senang belajar, mengembangkan diri, buat paper, buat program, buat software. Dengan demikian, kalau banyak orang-orang seperti teman-teman semua ini, ya, yang lebih senang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang berguna dan menghasilkan produk-produk yang berguna dan diketahui oleh orang luar, ya bagaimana caranya diketahui oleh orang luar, ya kita buat paper, kita buat paten, kita buat publikasi segala macam, jadi orang tahu. Apalagi zaman sekarang ini ya, untuk membuat diri sendiri itu terkenal itu paling mudah kan, kita tinggal posting aja di YouTube atau kita buat TikTok atau buat apa. Nah, jadi kalau daripada TikTok yang joget-joget, nah, mendingan kita buat TikTok. Oke, saya buat program yang bisa, katakan nggak tahu saya buat program yang bisa mendeteksi buntu pikiran saya. Jadi setidaknya satu program yang bisa
katakan membuat orang kaya dalam 1 jam atau gimana. Ya terserah saya, pokoknya suatu jadi TikTok tadi itu, daripada TikTok itu digunakan untuk joget-joget, mendingan TikTok itu digunakan untuk menjelaskan atau sharing ilmu teknik kimia, atau sharing program yang telah kita buat, atau sharing simulasi model yang kita bisa buat, atau sharing informasi-informasi yang bisa berguna buat orang lain. Nah itulah salah satu cara yang saya pikir lebih baik kita lakukan untuk memperbanyak jumlah orang-orang Indonesia terkenal dalam hal positif di dunia luar ya. Jadi kita kurang banyak. Saya bilang kita kurang banyak. Kita kalah banyak dibandingkan India, kita kalah banyak dibandingkan Cina, karena mereka memang nomor 1 jauh lebih banyak. Yang nomor 2 adalah orang-orang India dan Cina yang terkenal itu adalah orang-orang India dan Cina yang ada di negara-negara dengan ekosistem research dan ekosistem industri itu cukup maju, ya kan? Dia bukan orang-orang Cina di Cina atau bukan orang-orang India di India. Nah, saya pikir ya mungkin orang Indonesia pun harus seperti itu. Nggak tahu ya. Jadi kalau kita memang, makanya teman-temannya harus banyak yang berkecimpung di Amerika, harus banyak kecimpung di Eropa, harus banyak kecimpung di atau bekerja di dunia-dunia yang memang memfasilitasi bakat-bakat terpendam orang Indonesia ya. Jadinya kurang lebih seperti itulah ya, Mas Unang. Saya juga nggak tahu. Ya, terima kasih Pak Zulfan atas Q&A-nya. Mungkin karena waktu juga membatasi, kita cukup Q&A. Nanti ada satu pertanyaan di chat ya Pak Zulfan, itu mungkin bisa ditanggapi di